nama saya Pradila, saya dari kelas F. Saya akan menjelaskan materi tentang kimia fisika. Yang pertama, materi dan energi. Materi adalah yang menempati suatu ruang dan memiliki massa hukum kekekalan. Antonin Lawn Lewis mengatakan massa sebelum dan sesudah bereaksi sama. Wujud zat memiliki tiga. Pertama, padat, cair, dan gas. Materi memiliki dua perubahan. Yang pertama, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, sedangkan perubahan kimia perubahan yang menghasilkan materi baru. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek yang memiliki energi juga dapat melakukan perubahan. Energi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan. Contohnya, energi listrik ke energi panas pada setrika. Periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dan nomor atom. Yang artinya jika unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara terus-menerus. Itulah mengapa unsur-unsur ini disebut dengan sistem periodik. Ikatan logam dan ikatan hidrogen. Pertama-tama saya akan menjelaskan ikatan logam. Logam adalah unsur kimia yang siap membentuk ion dan memiliki ikatan logam di dalamnya. Dan kadangkala dia disebut mirip dengan kation di awan elektron. Sifat logam. Sifat kimia logam adalah biasanya sebagai donor elektron pada reaksi. Ion-ion logam biasanya adalah ion positif. Sifat fisika. Daya hantar listrik yang tinggi. Yang kedua, daya hantar listrik panas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk merubah bentuk dalam tegangan. Hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya antara molekul atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektron negatif dan pasangan elektron bebas dan atom elektron negatif lainnya. Sebagai contoh, ikatan hidrogen pada H2O dan antara molekul NH3. Ikatan hidrogen itu sama dengan interaksi dipol-dipol pada ikatan van der Waals. Bedanya, ikatan hidrogen ini atom parsial positifnya berasal dari atom hidrogen yang di dalam molekul. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang lemah. Ikatan hidrogen mempunyai kekuatan di antara van der Waals yang lemah dan ikatan kovalen yang kuat. Energi ikatan kovalen tergantung pada pasangan elektron yang dibagikan. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Gaya ini biasanya disebut dengan elektrostatis. Teori Lewis dan Kusser menyatakan ikatan ion adalah ikatan antara ion positif dan ion negatif. Sebagai contohnya, pada asam amino asterat yang bermuatan negatif dan lisin yang bermuatan positif. Sehingga muatan yang berbeda ini asam amino membentuk ikatan ionik. Sifat ikatan ion. Yang pertama, keras. Yang kedua, titik didih dan titik lebur yang tinggi. Yang ketiga, rapuh. Yang keempat,
mudah larut pada pelarut polar. Saya akan menjelaskan sifat-sifat ion. Yang pertama, keras. Bersifat keras karena partikel ion dalam senyawa ionik sangatlah rapuh dan tidak mudah bergerak. Yang kedua, titik lebur dan titik didih yang tinggi. Karena ikatan ion yang sangat kuat dan ke segala arah, sehingga untuk memutuskan ikatan ion membutuhkan energi yang tinggi dan titik didih dan titik lebur yang tinggi. Yang ketiga, rapuh. Walaupun ikatan ionik bersifat keras, tetapi ikatan ionik juga bersifat rapuh atau mudah pecah. Ikatan ion yang bagian luar tidak terikat secara penuh karena ikatan ion yang terikat hanya setengah, sehingga ikatan ion bersifat rapuh. Yang keempat adalah mudah larut pada pelarut polar. Senyawa ionik mudah larut dalam air karena adanya interaksi antara ion. Ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah ikatan tarik-menarik antara atom atau molekul. Terjadi akibat interaksi antara molekul-molekul nonpolar, antara molekul polar, atau antara molekul nonpolar dan molekul polar. Yang pertama, ikatan yang memiliki dipol. Ikatan van der Waals terjadi pada senyawa dipol yang tidak membentuk ikatan pada hidrogen seperti senyawa HBr dan HCl. Yang kedua, ikatan molekul yang memiliki dipol dan ikatan molekul yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik-menarik antara molekul yang memiliki dipol dan antara molekul yang tidak memiliki dipol terjadi secara induksi. Ujung dipol yang bermuatan positif menginduksi elektron yang tidak memiliki dipol, sehingga senyawa molekul yang tidak memiliki dipol membentuk dipol. Klasifikasi ikatan van der Waals. Yang pertama, gaya London merupakan gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar akibat adanya dipol terimbas. Yang kedua, gaya tarik dipol. Gaya tarik molekul yang cenderung menyusun diri dengan cara menarik kutub positif dari suatu molekul ke kutub negatif. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals ada 4. Yang pertama, jumlah elektron pada molekul. Yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul. Yang keempat, titik didih gas mulia. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jenis ikatan kovalen. Jenis ikatan kovalen terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan pembentukan ini terdiri dari 3. Yang pertama, ikatan tunggal. Ikatan tunggal terdiri dari satu pasang pi. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan ini terdiri dari 2 pasang pi. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen ini memiliki 3 pasang pi. Yang kedua, ikatan polimerisasi. Ikatan polimerisasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen yang memiliki pi cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen yang pi-nya tertarik sama kuat ke salah satu atom-atom yang berkaitan. Kelarutan ikatan kovalen. Tidak larut pada air, tetapi mudah larut pada pelarut organik senyawa karbon, misalnya bensin, alkohol, aseton, dan minyak tanah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.